Selamat siang buat teman-teman muda semuanya, apa kabar? Sehat semua? Baik, pertama-tama terima kasih sudah menerima saya pagi ini dan terima kasih sudah memberikan energi yang sangat positif. Saya tahu ini jam-jam yang agak kritikal buat perut teman-teman. Tapi sebelum saya mulai, perkenalkan sekarang nama saya adalah Steven dan hari ini saya akan membawa teman-teman untuk berdiskusi terhadap diri sendiri terutama mengenai AI. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya ke teman-teman muda semuanya, ada berapa tanggal penting dalam kehidupan kalian? Pasti ada tanggal kelahiran, ada tanggal, kelulusan, ada tanggal di mana kalian merayakan bersama belahan jiwa karena itu adalah tanggal jadian, ya. Tapi hari ini saya mau mengenalkan satu tanggal lagi, yaitu 30 November 2022. Ada yang tahu ini tanggal apa? Nggak ada? Ini adalah tanggal di mana OpenAI memperkenalkan ChatGPT pertama kalinya untuk publik dunia. Lalu kemudian hampir 1 tahun kemudian kita ada di ruangan ini ingin berdiskusi tentang AI. Nah, yang terjadi teman-teman semuanya, sejak tanggal 30 November 2022, kita semua umat manusia ini terpecah belah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang optimistis terhadap masa depan AI dengan manusia. Ada nggak yang optimis di sini? Kelompok optimis. Lalu kelompok kedua ada kelompok yang netral terhadap AI. Ada yang netral? Lebih banyak. Dan yang ketiga adalah kelompok yang pesimis terhadap masa depan manusia dengan AI. Berapa banyak yang pesimis di ruangan ini? Ternyata tidak ada yang pesimis. Oke, nggak apa-apa, ya. Tapi di mana kelompok teman-teman ada satu pertanyaan yang saya ingin teman-teman berpikir dan bertanya kepada diri sendiri, ya. Apakah hari ini dalam evolusi kita sebagai manusia, sebagai pencipta alat dan sebagainya, ada di titik di mana apa yang kita ciptakan tidak lagi sekedar membentuk lingkungan kita, tapi membentuk masa depan kita sebagai manusia. Ini adalah pertanyaan yang saya ingin teman-teman bawa pulang dan dipikirkan jawabannya. Ya. Nah, manusia ini selalu berinovasi. Kenapa manusia berinovasi? Karena manusia punya keingintahuan dan manusia punya kebutuhan. Ya. Dan semua keinginan dan kebutuhan itu membentuk kita hari ini. Ya, dimulai dari ketika kita berawal dari manusia purba. Kita mengambil kayu, mengambil batu, mengambil tulang belulang, dibentuk menjadi alat yang bisa kita pakai. Alat-alatnya sederhana tapi revolusioner. Kenapa? Di situ manusia bisa mulai memburu, di situ manusia mulai menemukan api untuk memasak, akhirnya bisa membuat makanan, secara fisiologi kita berubah, secara komunal kita berubah. Di situ terjadi bahasa. Lalu berikutnya manusia menemukan alat cetak. Alat cetak menjadi katalisator zaman keemasan. Penyebaran ilmu pengetahuan menjadi pesat. Industri berubah sejak saat itu. Ya. Lalu yang kedua, manusia menciptakan mesin uap. Revolusi industri mulai terjadi. Proses mekanisasi dari produksi mulai terjadi. Lalu timbul masyarakat-masyarakat yang punya kekuatan industri. Ya. Lalu di abad ke-20 kita memasuki era di mana inovasi-inovasi teknologi itu meledak. Komputer, internet, yang selamanya merubah gaya hidup kita. Bahkan sekarang teman-teman tahu atau tidak sudah ada yang namanya quantum computing, yang processing power-nya berukuran atom, yang kalau boleh diukur adalah 54 kali lebih kecil daripada helai rambut Anda. Di situ ada computing power yang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan ke depan akan seperti apa. Nah, manusia kemudian menciptakan artificial intelligence yang akhirnya membawa kita ada di persimpangan jalan. Kenapa? Kalau dulu alat-alat yang diciptakan itu adalah alat-alat yang memperpanjang kemampuan fisik. Tiba-tiba hari ini kita punya sebuah alat yang bisa memperpanjang pikiran. Setuju? Nah, AI, artificial intelligence, sebuah lompatan jauh dalam sejarah panjang manusia menciptakan alat-alat. Ya, dari mulai batu, kayu, tulang belulang, sampai hari ini manusia menciptakan kecerdasan buatan.
Nah, timbul pertanyaan ketika AI hari ini menjadi generative AI, bisa menciptakan sesuatu, timbul pertanyaan, sesuatu yang diciptakan oleh AI itu siapa yang menciptakan? Kita, penggunanya, yang bikin codingnya, atau AI sendiri? Tapi yang jelas teman-teman, hari ini AI sudah bisa menghasilkan sebuah lukisan melalui algoritmanya yang dijual lebih dari 6 miliar. Hari ini AI sudah menciptakan komik manga yang di Jepang dijual kepada publik. Hari ini AI sudah bisa menciptakan puisi, menciptakan lagu, bahkan oleh desainer Philip Stark, AI digunakan untuk menciptakan furniture. Dan yang menarik teman-teman, Philip bilang, AI adalah mitra kreativitas saya. Jadi saya nggak tahu teman-teman ada di kelompok optimis, netral, atau pesimis. Yang pasti ini semua tidak bisa dihindarkan. Nah, sama seperti sejarah panjang manusia menciptakan banyak peralatan, banyak alat-alat, hari ini AI menjadi menarik karena kemampuannya untuk mengambil keputusan sendiri, untuk menghasilkan kreativitas sendiri. Ya. Kalau teman-teman ingat, ketika sebuah alat diciptakan yang namanya bom atom, bisa merubah tatanan geopolitik global, apa yang terjadi dengan AI sekarang? Pasti akan merubah tatanan kita bermasyarakat. Oke? Nah, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau semuanya sudah diciptakan atau dibantu oleh AI, lalu peran kita sebagai manusia ada di mana? Peran teman-teman sebagai akademia ada di mana? Ya. Oke. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat AI ini sebagai sebuah alat. Ya. Tapi berbeda dengan instrumen-instrumen yang dulu manusia ciptakan, yang sifatnya adalah instrumen pasif. Hari ini AI adalah instrumen yang aktif, yang bisa ikut mengambil keputusan. Tapi jangan lupa teman-teman, AI itu yang ciptakan adalah manusia. Artinya AI seharusnya mampu untuk mengambil keputusan untuk kebaikan manusia. Setuju? Ya. Nah, problemnya adalah sekarang timbul pertanyaan moral. Kalau AI bisa menghasilkan keputusan, seperti apa nilai-nilai moralnya? Tadi saya bilang AI diciptakan oleh manusia. Saya punya teman seorang radiologis yang dalam satu hari harus menganalisa sekitar 200 hasil ronsen. Katanya 80% itu biasanya tidak serius. Dia hanya perlu memfokuskan ke 20%-nya. Lalu dia memikirkan, oke, mungkin saya bisa menciptakan sebuah AI supaya proses seleksi awal hasil ronsen itu bisa dibantu oleh AI. Dan benar, dia menciptakannya. Dan ternyata di sebuah negara sudah dilakukan sebuah olimpiade antara AI dengan para dokter radiologis. Dikasih hasil ronsen yang sama, cepet-cepetan siapa yang bisa mendeteksi penyakitnya. Bisa nebak yang menang siapa? AI. Ya, AI sudah mampu mengalahkan manusia di catur, yang setiap langkahnya konon punya miliaran possibility. AI sudah mengalahkan manusia di catur Tiongkok, yang katanya triliunan possibility. Lalu timbul pertanyaan, moralitasnya seperti apa? Teman-teman di sini ada yang mengikuti perkembangan mobil tanpa supir, driverless car, ya? Driverless car itu menggunakan AI. Pertanyaannya, ketika mobil tersebut harus ngerem mendadak, kalau dia banting setirnya ke kiri akan nabrak anak-anak, kalau dia banting setirnya ke kanan akan nabrak nenek-nenek. Mana yang mau dipilih? Mesin tetap harus memilih, AI tetap harus memilih. Pertanyaan moralitas. Kalau kalian yang jadi supirnya, harus ngerem mendadak, mau nabrak si anak atau mau nabrak si nenek? Mungkin ada yang mau nabrak nenek di sini, boleh angkat tangan? Sedikit, menabrak anak-anaknya? Ya. Seringkali kita dihadapi dengan situasi yang kita tidak bisa menghindari outcome-nya. Kita hanya bisa memilih yang lebih muda atau yang lebih tua. Dan ini yang perlu diajarkan kepada AI. Oke? AI bisa membantu manusia untuk mendapatkan solusi-solusi yang lebih efisien, solusi-solusi yang lebih baik, tapi manusia harus menjadi pihak yang mau membimbing AI.
terutama dalam hal moralitas. Karena gimana pun juga AI hanya bisa bekerja kalau manusia memberikan input. Sehingga kembali kepada kita sebagai manusia untuk bisa memasukkan input-input yang memang secara moral adalah baik dan benar dan universal. Oke? Jadi memang kalau kita bicara moralitas di dalam AI bukan hal yang sederhana. Ya, kita ada di tahap yang boleh dibilang krusial apa yang harus kita ajarkan kepada AI. Tapi teman-teman, kembali lagi saya akan membuat teman-teman bertanya lagi, tadi pertanyaan di awal, apakah hari ini semua yang kita lakukan bersama AI membentuk apa artinya menjadi seorang manusia? Ya, oke? Nah, ke depan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, mau nggak mau kita semua harus berjalan bersama-sama dengan AI. Lalu seperti apa sih idealnya di dalam dunia yang ideal AI dengan manusia bisa bersama-sama bekerja sama untuk memiliki hubungan yang simbiosis dan baik untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ya, AI harus bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan supaya lebih cepat dan lebih sustainable. Idealnya seperti itu. Ya, ini ada beberapa framework cara berpikir yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, ada sekitar 8 area di mana manusia dengan mesin bisa bekerja sama. Ya, bayangkan di Indonesia kita kekurangan guru. Mungkin kita harus menciptakan AI supaya bisa menjadi guru bagi generasi muda. Bayangkan kita membuat AI untuk teman-teman yang tunanetra, supaya mereka bisa tahu apa ada yang di depan mereka. Bayangkan kita menciptakan AI supaya Indonesia satu bahasa mau bertemu teman dari ujung barat ujung timur tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Bayangkan AI bisa menerjemahkan segala bahasa di dunia supaya teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman dari belahan dunia manapun dan menghasilkan karya ilmiah yang seru. Ya. Nah, di sini AI harus menjadi katalis bagi pengembangan manusia. Dan manusia sekali lagi menjadi pembimbing bagi AI untuk punya moralitas yang baik. Oke? Jadi tidak mudah untuk mengatur AI dan mengatur manusianya juga tidak mudah. Manusia punya ambisi sendiri. Setiap teknologi selalu punya kiri dan kanan, hitam dan putih. Kita tahu manusia adalah makhluk yang paling merusak di dunia. Jadi teknologi seperti AI harus sama-sama dijaga, ya. Dan ini adalah multifaceted. Semua kalangan, semua stakeholder harus bersama-sama untuk menjaga AI ini menjadi sebuah teknologi yang berguna bagi seluruh umat manusia. Ini ada 12 practical steps yang saya mau share untuk teman-teman, supaya teman-teman mulai bisa mengambil langkah. Apa aja sih yang harus saya siapkan supaya saya bisa berpartisipasi di dunia yang akan penuh dengan AI? Apa saja yang harus saya ambil supaya saya bisa menasehati teman-teman, menasehati dosen dan sebagainya, supaya kita bisa bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik menggunakan AI. Salah satunya teman-teman adalah perihal bias dan inequality. Ya, bagaimanapun juga mesin harus diajarkan supaya tidak menjadi bias. Kita harus akui manusia seringkali memiliki bias. Ketemu teman dalam bentuk tertentu atau dari asal tertentu kita punya bias. Itu yang harus dihindari ketika kita berbicara dengan AI. Oke? Nah, sebagai penutup, saya ada satu buah slide. Yang menarik adalah slide ini bukan buatan saya. Slide ini adalah buatan AI. Ketika malam-malam saya diundang untuk bicara hari ini, lalu saya bertanya ke AI, ini saya diundang, harus bicara tentang masa depan AI dengan manusia. Seperti apa sih? Oke, slide berikut bukan dari pemikiran saya, slide berikut adalah dari AI. AI menjawab, as we stand at the dawn of the AI era, let us remember that the technology is a canvas, but it is humanity that holds the brush. It is our empathy, our creativity, our capacity for love and understanding that will guide this powerful tool.
Let us move forward with the wisdom to wield AI not as a crutch, but as wings, not to surpass our humanity, but to amplify it, ensuring that as we soar into the future, we do so together with our humanity as our compass and our shared dreams as our destinations. Sekali lagi teman-teman, ini bukan kata-kata saya, ini adalah kata-kata AI. Kalau AI bisa optimistik seperti ini, seharusnya kita juga bisa. Oke, terima kasih.